Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang diuji kesakitan, bagi yang sedang diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakitnya dan memberikan derajat. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Dan pagi ini ada sesuatu yang spesial karena dihadiri ibu-ibu majelis taklim dari Pasundan Istri Kabupaten Bandung, Bu ya, asuhan Ibu Rida ya. Ini sesuatu yang spesial ya, karena pagi ini kita dihadiri ibu-ibu yang sangat spesial, Bu ya. Alhamdulillah, dan relate dengan tema kita, birrul walidain atau menyayangi orang tua. Dan alhamdulillah Ustadz kita yang selalu siap dan selalu sehat, alhamdulillah mendampingi kita yang setiap saat akan memberikan tausiahnya. Dan silakan Tad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ada Ramang punya? Alhamdulillah. Sudah istri harus sehat, ada sehat ya. Nah, insya Allah sampai jam 8 kita akan menemani pecinta Embun Pagi. Alhamdulillah semuanya ya. Tema kita masih meraih rahmat Allah Pak Agung. Meraih rahmat Allah. Dengan birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Nah, ini tema ini dimunculkan karena banyak masukan sehubungan dengan baru saja kita lewati Hari Ibu ya. Hari Ibu. Istimewanya ibu sampai ada hari ibu ya, hari bapak itu ayat. Dalam Quran sampai ada surat An-Nisa secara khusus ya, sampai kata Nabi untuk para ibu dalamilah surat An-Nisa dan An-Nur ya, itu pentingnya. Untuk bapak-bapak dalamilah surat Al-Maidah. Ya Rasul, kenapa? Surat An-Nisa dan An-Nur itu bicara tentang hak dan kewajiban seorang wanita. Kalau surat Al-Maidah banyak tentang masalah halal haram. Karena seorang bapak mencari nafkah itu kewajiban. Kalau seorang ibu cari nafkah itu kebaikan. Nah, kalau dalam Al-Quran, kalau kita lihat nih, kalau bicara taat, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul, dan pemerintahan kalian. Jadi kapan Idul Fitri, tunggu pemerintah. Nah, kapan saum, tunggu pemerintah. Itu ada ayat Qurannya. Itu kalau nggak salah An-Nisa ayat 59. Tapi kalau bicara terima kasih itu istimewa. Anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Berarti Rasul kalah di situ. Pemerintah kalah di situ. Ini sekaligus meluruskan karena sekarang ada kelompok sempalan demi kelompoknya sampai boleh meninggalkan ayah ibunya. Ini hati-hati ya. Demi kelompoknya boleh mencuri barang orang tuanya. Bahkan terakhir kemarin ada yang tiba-tiba sudah punya anak, kan ditikahkan oleh komunitasnya, dan itu termasuk yang melanggar dalam Islam. Nah itu satu. Jadi anishkurli wali walidaika, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Bahkan ada satu mazhab namanya, ada sholat khusus namanya sholat birrul walidain, sholat berbuat baik sama orang tua. Ini bila dua-duanya sudah wafat ya, ibu sudah wafat, ayah sudah wafat, ada sholat birrul walidain. Rakaat pertama Ibrahim ayat 40 ya, 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu setelah Fatihah. Rakaat kedua surat Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, setelah itu doa jenazah dari Allah maghfirlahu sampai rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu pentingnya baik sama orang tua. Yang kedua, kalau kita lihat antara orang tua, ibu dan ayah itu, ada yang ngirim viral sama saya, bapak itu modalnya katanya, ibu modelnya. Dari situlah muncullah anak ya. Jadi anak itu perpaduan suami istri. Hanya ada hadis al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Satu hisiah, fisiknya ya. Jadi kalau istrinya hitam, suaminya putih, pasti budaknya genek, Bu. Perpaduan suami istri itu ya. Sama matang ya. Saya juga sama, hidung pesek, nyari istri yang mancung. Angre budak tedemes dianya budak. Nah itu perpaduan itu. Dan yang penting apa? Maknawiyah, apa akhlak. Saya sayang sama istri saya, nanti anak saya sama orang lain sayang.
Ibu hormat sama suami, insya Allah anak kita juga hormat sama orang lain. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan membentuk pribadi anak. Namanya quwwatus syakhsiyah. Jadi sumber daya anak itu ditentukan oleh dua orang ini, ayah dan ibu. Cuma kalau dilihat dari jasa, itu ibu lebih banyak. Karena susahnya ibu melahirkan, hamil itu ada dalam Quran. Nah, susahnya bapak cari nafkah nggak ada dalam Quran. Makanya kalau anak semuanya soleh, karena yang duluan ke surga itu ibunya. Bapak nuturkan di pengger. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya seorang sahabat, kepada siapa berbuat baik? Ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali baru wa abaka. Jadi kalau pemberian pun sama. Ke ibu 3.000, nah ke ayah mah cakap 1.000 Nah karena apa? Karena dalam Islam itu, ibu itu sangat dimuliakan. Dalam Quran, wahnan ala wahnin. Lelah di atas lelah. Kurhan wa bada'asu kurhan. Capek di atas capek. Jadi saking tidak ada bahasa, jadi atas capek lah gitu. Jadi kakaknya capek lah gitu. Kalau kata dokter Boyke, katanya setiap melahirkan itu ribuan saraf yang putus ya. Makanya kata Nabi, saksikanlah ketika istrimu berjuang melahirkan anakmu. Karena saat itulah pertaruhannya nyawa Bu ya. Itu ribuan saraf yang putus. Nah, berikutnya, kalau ayah dan ibu meninggal tidak ada gantinya. Teman meninggal masih ada teman yang lain. Sahabat meninggal masih ada sahabat yang lain. Istri meninggal masih bisa gantinya. Suami meninggal masih ada gantinya. Itu yang menyebabkan kenapa posisi orang tua itu luar biasa. Sampai kata Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Umar, kapan Tuhan tersenyum kepada kami ya Rasulullah? Kata Nabi, bikinlah ayah ibu tersenyum karena prestasimu. Ketika saya rukun di rumah tangga, ibu saya bahagia, maka Allah akan bahagia. Begitu orang tua dikecewakan, ad-diyatul walidain a'dhum indallah minaksil ka'bati wal baitil ma'muri khamsa asratamarah. Mengecewakan orang tua itu dosanya sangat besar, melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur khamsa asratamarah. 15 kali. Ibu bolak-balik haji saja Bu, kalau nggak baik sama orang tua itu habis pahalanya. Walaupun haji sudah sering, saya bimbing haji dari 92, sudah 26 kali haji, 150 kali umroh, kalau nggak baik sama orang tua habis semua pahalanya. Makanya nikah, sebaik-baik nikah restu orang tua. Bahkan mazhab Imam Syafi'i, sebaiknya orang tua yang mencarikan. Dia cina ayah ti ma ti bapak calon tuh kan. Ma teu bogoh kayak bogoh menuturkan gitu kan. Makanya orang tua dulu tuh rata-rata rumah tangganya tidak ada masalah. Kenapa restu orang tua dan mertua. Itu. Berikutnya ada keterangan yang lain, ada seorang sahabat gendong ibunya ya dari Madinah ke Mekah ya. Itu 450 kilo. Setengah pulau Jawa ya. Mungkin Bandung Solo ya. Bandung Solo. Itu digendong ibunya. Mekah itu kan asal kata baka ya buku bakan, artinya berdesakan. Siapa yang haji dan umroh harus siap berdesakan. Tawaf, sa'i, berdesakan. Doa yang diapalkan karena berdesakan banyak yang lupa. Saya pernah 98 ada seorang ibu kenceng itu. Jika nanti pasti ya suara ndak tarik pisan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Itu kejadian lagi tawaf itu. Karena memang berdesakan. Yang hebat namanya tabunya hilap dia teh. Pernah ada bapak-bapak nyium Hajar Aswad. Ustaz, alhamdulillah saya bisa nyium Hajar Aswad. Pipinya merah Bu ya. Ternyata yang dicium itu salah ya. Buat istri hitam teh Afrika. Karena berdesakan nggak bisa membedakan mana pipi, mana batu. Itu kejadian. Itulah Mekah Bu ya, berdesakan. Makanya haji dan umrah ibadah fisik. Jadi jangankan bawa ibu, bawa badan sendiri aja berdesakan luar biasa. Nah, nanti kita lanjutkan setelah berikutnya ya. Oke, emang jadi sebelum ke iklan ini, pemirsa ini nanti ada yang ini. Artinya memang apapun yang telah kita lakukan dalam artian ibadah vertikal, kalau menghadapi orang tua ini juga jadi agak sia-sia tadi ya sebenarnya. Iya, sia-sia. Makanya yang terperinci dalam Quran itu di luar waris, itu baik sama orang tua. Wala tajharhuma, itu Al-Isra 23 itu. Jangan kau keraskan suaramu di hadapan kedua orang tuamu. Langkung tarik wae Bu teu kengeng. Nah, jang punten mah aya naon anak soleh. Jang naon itu pasti. Bahkan ada hadis ini. Innal abda yukhramu rizqa wad du'a waz zawuz waz zambi wal azmi bi dzambi sibu. Sesungguhnya rizki, doa, jodoh, rencana manusia bisa terhalang dengan dosa yang dilakukan. Salah satunya dosa sama orang tua.
Artinya orang tua itu punya posisi yang kedua setelah Allah. Rasul aja kalah. Makanya kalau ingin dapat rahmat Allah, berbuat baiklah sama orang tua. Walaupun kita belum sholat, ini maaf bukan merendahkan sholat ya. Walaupun dia belum sholat, kalau baik sama orang tua, itu pasti rezeki akan mengalir. Kamu ditambahin sholat. Nah, apalagi fala taqul lahuma uffin. Bukan ipin upin, bukan ya. Tidak boleh bicara Oh, itu luar biasa. Bahkan kalau ingin mendapatkan rezeki yang kontan, berilah orang tua. Saya merasakan ketika bikin rumah ibu saya berangkatkan ibu saya haji, wah rezeki itu bukan keran, kayak sungai yang ngalir itu. Karena baik sama orang tua, pasti Allah akan berbuat yang terbaik buat anaknya. Gitu Pak. Oke. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, nanti kita lanjut lagi karena di sini juga hadir ibu-ibu yang akan siap memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Cuma nanti kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Tak lupa juga kami ingatkan kepada pemirsa di rumah bisa line interaktif ke nomor kami di 0227214214 atau di line WA Pak Ustadz 08122113760 aja. Ya, 4740. 3740. 081221167440. Oke. Nah, hanya WA ya, ini karena udah mulai banyak yang masuk. Ya betul, hanya menerima pesan WA ya, tidak lewat line telepon. Tadi bisa dilanjutin lagi terus ya. Kisah orang tua. Pernah ada yang sahabat tuh ibunya digendong kan, tawaf digendong, sa'i digendong, jumroh digendong, pulang ke Madinah digendong lagi. Ya Rasulullah, dulu saya digendong ayah ibu saya, sekarang saya bayar pun biang digandong ku abdi lah, gitu bahasa Sunan aja. Terbayarkah jasa ayah ibu saya? Kata Nabi, tidak. Kulitmu kamu sisir dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian kau berikan kepada ayah ibumu, kulitmu habis, jasa ayah ibumu belum terbayar. Akhirnya seorang sahabat tuh nangis karena ayah ibunya sudah meninggal kan. Ayah ibuku sudah meninggal ya Rasulullah, apa harus saya sujud di makomnya? Tidak, kata Rasul, jarahlah ke makomnya. Manjaro qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan ayah ibunya, au ahadim atau salah satu di antara keduanya, dimaafkan dosa-dosanya. Waktu tiba baron dan dicatat termasuk amal kebaikan. Ulah piknik Minang ay kuburan kolot itu ditempuh kan Bu ya. Saya kemarin ke kuburan ayah saya karena kondisi yang memang sangat sibuk, tapi saya harus sempatkan sebulan sekali paling telat. Jadi kalau berdoa di atas makom itu lainnya, ada muwajahah. Ada yang nanya sama saya, kan sudah putus amalnya katanya kan. Idza matabnu adama ing qata amalu ila min salasin. Apabila orang meninggal dunia terputus amalnya. Yang putus amalnya itu yang meninggal. Yang hidup masih ngalir, doanya ngalir. Ada rezeki sedekah atas nama orang tua, boleh. Ada yang nanya, bolehkah makan dari yang meninggal? Tidak boleh. Kalau dari yang hidup boleh. Kan kita takjiah juga ada makanan, itu tinu dari yang hidup. Lain tinu maut. Ya, sok nu maut ngirim lotek ka tiap imah. Nauzubillah, sieun ya gitu ta. Jadi ibu-ibu ya, jarah sudah meninggal saya harus berbuat baik. Saya pernah menemukan seorang 3 anak laki-laki ya, dengan alasan sibuk, ayah ibunya nggak pernah ditengok makomnya. Yang paling kecil itu mimpi ayah ibunya ada di gedung yang mewah tapi tidak ada makanan. Ya. Akhirnya telepon kakaknya dengan khas bahasa Sunda, orangnya ngimpi eta cenah. Ternyata 3 anak tuh mimpinya sama. Nah, kemudian datang sama beberapa ustadz, 3-3-nya sama ustadz itu, katanya jarahlah ke makomnya. Jarahlah sebulan sekali ke Bandung, ke Sinaraga. Ujungnya sudah 6 bulan dijarahi, ayah ibunya datang melalui mimpi, ada gedung yang mewah, bedanya jadi banyak makanan. Dan ternyata ustadz saya baru tahu bahwa jarah kubur itu menggembirakan orang yang meninggal. Kesenangan ayah ibu saya ada di situ semuanya. Karena favoritnya loteknya, lotek Sabandung ada di dinya. Lotek Cipaganti, Jalan Jurang, Sadakeling, Cilenta, Kateri, Jalan Macan, Buah Batu. Ya, 25 buat tukang lotek di Bandung. Ya, beli 2 poin, apal kena tidak bisa salah gitu. Tapi yang penting dengan jarah kubur itu orang tua kita akan bahagia. Lihat satu kitab, bagus kitab itu, namanya Ruh. Udah ada terjemah bahasa Indonesia. Itu ceritakan bagaimana ketika anak jarah sama ayah ibunya itu mungkin bahasa kita ngarangkul, nuhung geus nararempo kali gitu lah.
Makanya alangkah ya sedihnya kalau orang tua meninggal, anak-anaknya nggak pernah nengok ke makomnya. Cuma harus diluruskan ya, ziarah kubur itu satu, tanda terima kasih, yang kedua mendoakan, yang ketiga menggembirakan, yang keempat kasih sayang, yang kelima zikrul maut, mengingat kematian. Ya, jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur. Ini yang salah ya. Nah, itu yang salah. Jangan minta ke kubur. Nanti orangnya keriuh berboro nulungan mana sebenarnya gitu ya. Nah, jadi 5 ini jarah, tujuan jarah itu. Ada hadis yang lain, karena rahmat Allah itu dapat dari baik sama orang tua. Ketika Rasul mengumpulkan para sahabat untuk perang, masih kurang pasukan itu. Rasul berdiri, siapa di antara ibu-ibu yang punya anak laki-laki? Akhirnya datanglah seorang yang cukup meyakinkan lah. Saya ingin perang ya Rasulullah. Kata Rasul, apa masih ada ayah ibumu? Masih ada. Pulanglah dulu katanya. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sampai Nabi bersabda, innama jihad man ala waladahu. Sesungguhnya jihad itu berbuat yang terbaik untuk orang tua. Jadi berbuat baik sama orang tua itu melebihi perang fisabilillah. Makanya jangan terjebak dengan perang sementara orang tua terlantar. Masya Allah. Pemberian saja kepada orang lain silahkan, tapi jangan sampai pemberian pada orang lain melupakan pemberian pada orang tua. Makanya Islam sangat menghormati orang yang santun sama orang tuanya. Dan itu rahmat Allah itu mengalir. Banyak orang yang sukses itu, saya pernah menghadiri syukuran masjid ya di BSM ya Buridaya. Itu siapkan satpam akan gendong ibunya, karena rupanya Pak Khairul Tanjung itu ingin masjid itu dibuka oleh ibunya. Biar aja yang gendong saya. Digendong beliau, sambutannya luar biasa ya. Kalau saya bikin 10 masjid sebesar ini, tidak ada artinya dibandingkan jasa ibu saya. Itu yang menyebabkan beliau kaya. Ternyata ada rezeki karena baik sama orang tua. Hanya hati-hati dengan orang tua itu. Walaupun fisik sudah lemah, tapi jangan lupa doanya produktif. Mujarab, doaul walidain yukdi ilal hijab. Doa ayah dan ibu itu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Jadi kita bisa seperti ini itu karena jeritan orang tua. Makanya jangan sia-siakan orang tua. Saya kemarin bikin panti jompo, baru pasang bata, sudah ada 7 orang tua yang datang, ibu-ibu. Yang menyedihkan itu ada 3 ibu yang dibuang oleh anaknya. Pakai surat, nitip Ustadz jana abdi di Tasik, pusing ngurus kolot. Tuh, anak orang tua kita tuh, ibu saya itu 8 ya anaknya, tinggal 3, ngurus 3, itu kayaknya ringan banget ya. Tapi 3 anak ngurus ibu belum tentu bisa. Makanya bikinlah Tuhan tersenyum kepada kita dengan membahagiakan orang tua. Begitu. Allah, wah Mas, Masya Allah, ini luar biasa ini. Kita pagi ini pemirsa di rumah, apalagi juga dengan tema yang birrul walidain, yang tema yang membuat kita menjadi mengingat kembali bahwa jasa-jasa orang tua, apalagi ketika kita hari ini beruntung dan ketika kita mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, artinya doa orang tua sangat berjalan tadi. Bahkan ada di sini bagusnya, idza tarakal abdu doa lil walidain fa innahu yang qati'u anu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, kesulitan hidup akan dia dapatkan. Masya Allah. Jadi sulit hidup, sulit lulus kuliah, sulit menang jodoh, sulit menang rezeki, itu karena orang tua yang tidak dihormatinya. Makanya ada kearifan lokal ya Bu Betty ya, suka ada istilah sungkem ya. Dia mengatakan itu bid'ah, kata siapa? Saya bilang ada dalam hadisnya sungkem gitu. Itu tujuannya bukan menyembah, menghormati. Bahkan bapak saya waktu ada itu, waktu mau ke Garut ya, bunten orang Sunda bilang ngahulang, Pak beda angkat ke ngantosan nini, hanya ingin mencium tangan saja. Jadi tidak sah seorang anak pergi keluar rumah kalau belum mencium ibunya. Sebenarnya begitu yang asli itu, ya, cium gitu. Makanya ibu ulah bau asin nih tangan kudu berseka gitu, apa ya, ke bawah kan bau nantinya gitu ya, parfum lah gitu. Punten gitu Pak. Dan nanti setelah segmen ini ibu-ibu di sini bisa bertanya, boleh ya Bu ya? Cuma nanti kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Di segmen yang ketiga kita kali ini akan mempersilahkan dari ibu-ibu Majelis Tandim
Pasundan Istri ya dari Kabupaten Bandung. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rida. Kami di sini dari Majelis Taklim, dari Majelis Taklim Pasundan Istri Kabupaten Bandung. Ya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, ini Pak Ustadz, dalam Islam itu ada istilah ya, surga itu di telapak kaki ibu ya. Tapi kalau misalnya si anak tersebut sudah berkeluarga, apakah surga itu masih di telapak kaki ibu atau berpindah ke suaminya? Itu yang saya tanyakan. Ya. Kalau misalnya anaknya istri, gitu kan, demikian pula kalau anaknya laki-laki. Rupanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang lagi ya, nanti dijawab sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Binti Heriati, masih sama dari Majelis Taklim Pasundan Istri Kabupaten Bandung. Izin bertanya, Pak Ustaz, bagaimana kedudukan atau kewajiban seorang ibu yang single parent ketika suaminya sudah tidak ada dalam mendidik dan menyekolahkan seorang anak sampai kuliah? Bagaimana penjelasannya? Yeah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Pak Agung? Boleh. Iya. Pemirsa Bandung TV, surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Tidak ada surga kecuali di telapak kaki ibu. Ada yang meneliti katanya, karena ada 5 air yang tidak bisa dibalas oleh anak. Satu, air ketuban. Itu nggak bisa dibalas. Melahirkan Bu ya, ketuban itu. Kalau nggak ada air ketuban tuh udah meninggal semua Bu. Kedua, air susu. Air susu ibu itu nutrisi terbaik Bu ya. Bahkan ada penelitian, anak yang full disusui dengan yang tidak itu kecerdasannya beda. Jadi mun aya murang kali bodoh sih karena mah tepul Bu disusuin nantinya. Itu mengandung 4000 nutrisi yang menyebabkan ujung rambut, ujung kaki itu sehat anak itu. Bukan hanya itu, setetes air susu ibu hilang dosa ibu 1. Kalau anaknya banyak susu semuanya, insya Allah makin banyak air susu keluar, panjang usia ibu. Tamatak bapak sok mau tihela, sabab bapak taruh nyusahan budak gitu. Nah. Yang ketiga, air keringat tuh. Ibu gendong, ibu masak sampai keringat bercucuran. Itu mutiara yang membuka pintu surga. Ya kan, ketika anak lapar, ibu yang nyiapkan. Bahkan kadang-kadang ibu itu sering pura-pura lapar, kenyang. Sampai ke maraneh, mak ngeus. Mak tuh gara obo ente cantunuh mak mah. Kenapa hai? Terasa punya dosa kalau nggak ngurus anak itu. Di papa satu-satu. Nah, berikutnya air mata. Rata-rata, mungkin bukan hanya saya ya, kalau sudah doakan orang tua tengah malam, itu air mata itu keluar. Bahkan konon kabarnya air mata yang tembus kepada Allah, yang akan mengubah nasib anak itu lebih baik. Nah, dalam hadis itu sampai sahabat nanya, fa'ilam tabku ya Rasulullah, saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku sok pura-pura cerik biasanya. Nginghakwe padahal bohong, tenanaon, komoknyaan gitunya nangis. Nah, tapi tidak boleh meratapi, nggak boleh. Ya. Supaya gue goleran gitu nggak boleh. Nah, berikutnya air satu, air tadi air ketuban, air susu, keringat, air mata, air keringat, ya, melahirkan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa surga ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau anak sudah menikah, surga tidak hilang, tetap di ibu. Makanya bukan suami yang baik yang melarang istrinya pergi ke ibunya. Bukan anak yang baik gara-gara suaminya lupa sama ibunya. Makanya begitu nikah, al-asriyah, menjaga dan mengatur waktu. Kapan selaku anak yang baik, kapan selaku suami yang baik, kapan selaku mantu yang baik. Karena nikah itu kan membuang anakku ya. Itu yang menyebabkan kenapa waktu anak saya menikah saya kumpulkan calon mantu dua-duanya. Kalau ingin memutus silaturahmi jangan tikahi anak saya. Kan melahirkan capek, menyusui capek, pas ikut SD TPB ibunya ikut belajar, budak kering inung bapana kurang sare, masuk kuliah geus kuliah anggar kana hariwang geus gede dibikin ka budak patusak.
Nauzubillah, itu disakiti. Kata teman saya, Ji, ada yang paling menyakitkan dari anak apa? Membentak ibunya. Itu sakit Bu ya, itu lebih sakit. Nah, karena itu sekedar mengingatkan, untuk yang sudah menikah bukan berarti awal putus silaturahmi dengan orang tua. Nikah bukan berarti awal putus silaturahmi dengan mertua. Sering-sering bawa suami ke ibu, bahkan dirutinkan. Wallah, kata Nabi, demi Allah, tidak akan berkah anak yang memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya. Saya pernah menemukan, saya khutbah nikah di satu hotel nih. Yang lain sudah bubar, dia nangis tuh ibu itu. Kenapa Bu? Ustaz, di tempat ini 5 tahun yang lalu saya menikahkan anak saya. 5 tahun juga tidak ketemu sampai sekarang. Saya telepon, nak, ke Bandung kapan bawa mantu, bawa suami, anak dan cucu? Tunggu mah di hotel. Nah, malu kata. Ya, ibunya tidur di hotel, anaknya nggak datang lagi. Pulang ke Bandung dengan mau kerinduan yang sangat. Ternyata rindu sama anak itu tidak bisa dibayar dengan hotel mewah. Makanya kata Nabi, jangan siksa ayah ibumu dengan kerinduan kepadamu. Sekarang banyak video call datang. Nah, akhirnya ibunya sakit. Setelah sakit, lagi-lagi anaknya dengan alasan sibuk tidak datang. Pas meninggal tidak datang lagi. Karena dia bilang, datang saya pun nggak akan hidup lagi. Apa yang terjadi, tidak sampai 3 bulan perusahaannya disita bank, sekarang hidup dalam keadaan sengsara. Itu yang kata Nabi, menyakiti orang tua itu yurusul faqr, bisa mewariskan kemelaratan. Hanya diingatkan itu. Jadi surga di telapak kaki ibu tidak terhalang jabatan, tidak terhalang suami, tidak terhalang istri, tidak terhalang aktivitas. Kenapa Pak Habibie dihormati? Kenapa Pak SBY dihormati? Salah satunya baik sama ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wahdah khairum min jalis. Hidup menyendiri itu lebih baik daripada bergabung dengan yang tidak baik. Sebut saja meninggal suami atau cerai. Tidak identik cerai jelek Bu ya. Jadi kalau ibu, ya sebagai ibu, ya sebagai bapak itu pahalanya double Bu. Pahalanya double. Pahala untuk bapak ke ibu, karena pedang itu baru tajam kalau keluar dari sarangnya ya. Ada seorang ibu yang begitu suami meninggal dia tegar, oh segala macam. Kenapa? Untuk menghidupi keluarga. Karena jihad itu innama jihad man ala waladahu. Sesungguhnya jihad itu menjamin masa depan anak. Anak harus layak hidup, harus makan sehat, harus berolahraga, harus sekolah. Ibu tanggung, itu pahalanya double. Jadi kalau suami kerja, kewajiban. Istri kerja, kebaikan. Tapi kalau suami sudah tidak ada, istri kerja, kewajiban. Cucuran keringat untuk menghidupi anak itu jihad fisabilillah. Saya pernah satu saat nengok anak, kalau pakai mobil nggak mungkin ya, pakai ojek ke atasku, panyandaan namanya, jauh ke atas bagus. Pas turun dari ojek, ya Allah saya bilang, baru sadar yang ojek itu ibu-ibu ya. Untung jalanan naik, punya mun turun mah gegedukan barunya gitu. Sudah itu teh. Buka mana suami tos 3 tahun Pak Ustad lumpuh. Jadi saya jam 3 bangun, sholat tahajud, jam 4 ke masjid, habis subuh siapkan sarapan, ngantar anak ke Jalan Suci, SMP 16, pulang ngantar anak, ngojek sampai menjelang duhur. Setelah sholat duhur, makan siang, jemput anak, setelah itu jualan bala-bala, sampai asar, habis asar ikut kajian, setelah kajian, maghrib, bimbing anak belajar, kemudian habis isya, buburuh nyuci. Saya bilang, ibu jihad fisabilillah. Inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-shalah wala sadaqah wala haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiruhal hamu fi bil maisah. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Cari nafkah itu Bu, menggugurkan dosa. Jangan malu nyuci Bu. Enggak usah malu. Karena yang mengubah nasib keluarga siapa? Ya kita sendiri. Kita jangan mendapatkan pemberian dari orang. Ke kakak juga ada kebutuhan. Kita hidup di kaki sendiri. Makanya sekarang ibu-ibu harus bekerja. Apapun pekerjaan yang penting halal. Gitu tah, Bu Betty ya. Oke, Pak. Aduh, luar biasa ini. Saya sampai speechless dan nggak bisa berkata apa-apa. Cuman gini tadi ya, di pemerintahan kita tuh dari dulu tuh pendidikan buat menjadi ayah, buat menjadi orang tua, buat menjadi ibu tuh hampir nyaris tidak ada tadi ya. Artinya justru setelah mereka mengalami itu baru sambil berjalan gitu deh. Ini gimana coba? Nikah itu memang ibadah paling lama. Pahalanya lebih dari haji, Pak. Separuh agama disebutnya. An-nikah nisfuddin. Nikah itu separuh agama. Coba watak berbeda, pribadi berbeda, kebiasaan berbeda.
pastilah ngimpiin aja beda orangnya gitu ya. Ibadah paling lama haji aja 40 hari. Nikah tuh seumur-umur. Tidak ada sekolahnya lagi. Kabayang itu. Makanya latihannya tiap hari, tapi datangnya mendadak. Saya sering coba kondisi saat ini yang gugat cerai di Bandung 1000 pasang. Allah. Yang kabayang ibu budakna siga kumaha gitu loh. Masya Allah. Kondisi normal saja itu 250 pasang. Ternyata bukan hanya ekonomi ya. Saya sering ditanya, apa sih resepnya supaya rumah tangga itu baik, yang melahirkan anak itu baik? Satu, kecilkan ego. Karena fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Hati-hati, kalau suami sudah egois, itu hati-hati. Minimal awet derajat itu. Makanya ayah sila sunamun, suami ke egois, orang cicing welah gitu. Bapak iya, karena kolesterol, mohon pak, mohon mah, nu saya mah. Suami egois mah, cicing, bapak kayaknya beri nying saat halis nanti. Kebayang itu ya. Sama lah kalau saya, bapak-bapak, Pak Agung punya istri egois, susah tuh ngaturnya. Ya. Makanya dua ego ini makin kecil, maka makin kecil ego seseorang, makin dekat dengan Allah. Saya senangnya kalau ibu-ibu ngasih cucunya, bicaranya kayak anak-anak kecil. Mau mama, mau gitu. Itu menyesuaikan diri. Nah, yang kedua jangan lupa, kesetiaan. Man arada safa'a falyatajamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Setia itu kunci kebahagiaan rumah tangga dan sangat mahal. Itu kesetiaan itu sangat penting. Jadi kalau kita setia, istri setia sama suami, suami setia sama istri, kita menjadi suami yang suci. Jadi kesucian nggak usah jauh-jauh, di rumah aja jaga kesetiaan. Ada yang kesetiaan dengan menyiapkan makanan untuk suami, 1 gelas air saja katanya untuk suami atau untuk istri. Ya, ini di rumah tuh saling ya. Istri harus hormat sama suami, sama suami harus hormat sama istri karena ma'ruf. Ma'ruf itu dua belah pihak. Ya. Siapa yang sayang sama suaminya dengan wasakyul mai 1 gelas air, itu pahalanya lebih dari 2 hari sholat duha. Jatuh segelas tuh, kamu seemer sok. Luar biasa. Makanya Ya. kalau kita kehilangan suami, sebutlah meninggal. Kita bukan kehilangan secara fisik, tapi kehilangan pahala. Makanya dalam Islam dibenarkan nikah lagi. Dibenarkan nikah. Kenapa? Sayyidina Umar mengatakan, usiaku 8 hari lagi saya akan menikah. Ada pahala yang tidak didapat dengan amalan yang lain kecuali nikah. Makanya saya buka biro jodoh itu. Saya buka biro jodoh sudah 1.800 pasang yang nikah. Masya Allah. Karena ya, ladang pahala di situ. Ya. Daripada saya kawin deh, guys. Ini nganu kawin batur. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi tadi ya. Siap. Pemirsa di rumah masih ada 1 segmen terakhir. Nanti kita lanjut lagi setelah beberapa melihat iklan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih ada satu segmen terakhir. Sebelum sebelum ada ibu penanya, ini ada satu dulu dari netizen yang menanyakan. Sebentar Bu ya. Bu, ini di 417 suami yang tidak ngasih nafkah batin, ini bagaimana hukumnya kan netizen? Ya gini. Mungkin dia nafkah lahir mampu katanya. Anggaran rumah tangga itu kan ad-damu wa tadakhul, punten hubungan intim. Kalau hubungan intim tidak lancar dengan alasan salah satu sakit, dimaafkan. Makanya siapa yang diajak oleh suaminya, dia menolak tanpa alasan, kalau ngajaknya malam, maka semalam itu malaikat akan melanatinya. Makanya berbahagialah yang single ya. Wanu ngajak. Itu sama. Bila seorang istri ngajak sama suaminya, suami menolak tanpa alasan, maka semalam itu suami dilaknat oleh Allah. Makanya penting da'ah itu. Da'ah itu punten menggairahkan suami atau istri. Karena itulah tempat yang paling ya halal, punten nyaraosnya halal kan gitu. Satu. Jadi termasuk min jumlati junubi kabair, termasuk sejumlah dosa besar. Makanya dalam Sighah Ta'liq kan ada itu. Saya Muhtar Holi setelah nikah berjanji dengan sepenuh hati kan itu. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya atau 6 bulan tidak ngasih nafkah lahir batin kan, dan istri saya mengajukan ke pengadilan, maka jatuhlah talak saya 1, namanya khulu. Istri mengajukan cerai, ujungnya minta cerai. Makanya istri harus patuh aktif. Punten atau pak kirang naon mamah teh gitu, ngobrolnya dah wawuhnya.
Piraku terbawa ke suami itu. Kirang nama mah teh. Sebut namanya suaminya ternyata ada masalah penyakit. Istri harus aktif bawa ke dokter. Mau boleh medis, boleh ramuan, itu penting. Terus terang ya, terus terang. Jangan sampai disidem gitu kan, karena hubungan intim itu termasuk ma'ruf, pun dan ma'ruf itu repressing nikmat yang halal. Itu termasuk bagian dari amal soleh. Bahkan katanya wa fi buni ahdikum ibadah, dalam hubungan intim itu ada ibadah. Sama ada keterangan kalau suami atau istrimu datang minta sesuatu, fal ta'tihi in kanat ala tanur, kasih keinginannya sekalipun kau sedang ada di dapur. Ibu germasak di dapur, suami datang jauh nyerengnya masih gado Garut nih. Punten. Kasarnya keur masake kada eureun heula. Diterima kan, kan baunya goreng gitu. Itu bagusnya. Oke. Ibu silakan, Ibu mau bertanya tadi, silakan perkenalkan diri dulu, nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan sama-sama saya untuk bertanya. Ini Ustaz, saya tadi menyimak Ibu. salah satu hadis dari yang Ustaz sampaikan, misalnya idza matabnu bani Adam in qata'a ila min salasin. Apabila meninggal keturunan Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara ya. Satu, amal jariah, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Yang berhubungan dengan anak soleh, Ustaz, akan saya tanyakan, apakah sama terkabulnya doa kepada orang tua antara anak yang dilahirkan dengan anak angkat yang diadopsi? Karena saya pernah mendengar, saya mah ada lain sanes anaknya lira sana malah anu ngadoakeun saudara teh kitu Ustaz. Ya, enggak. Terima kasih. Oke. Makasih. Ya. Iya, Pak. Jadi gini, ada anak di mana darah, Bu ya. Nah, tapi kata Nabi, ruba akhilaka lam talidu umuka. Betapa banyak anakmu yang tidak kau lahirkan. Siapa yang dimaksud anak angkat? Punten anak sambung atau anak tiri? As-sa'i alal almarati kal mujahidi fisabilillah. Nikah dengan janda yang banyak anaknya atau duda yang banyak anaknya, kal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Makanya ketika Nabi nikah dengan Ummu Salamah, usia Ummu Salamah itu 70, Rasul 60, anaknya banyak. Sampai putra Ummu Salamah tuh, ya Rasulullah, engkau nikah dengan ibuku yang lebih tua 10 tahun. Banyak anak lagi. Apa tujuanmu? Saya udah dibekali sabar. Dan ini adalah pahala buat saya. Makanya ketika Rasul wafat itu, ya, yang kenceng nangis itu apa? Anak-anak akan tambi. Makanya apalagi ada indikasi anak kita kurang soleh, harus punya anak cadangan, yaitu anak asuh. Anak asuh juga sama, bahkan boleh jadi kalau dia soleh, anak asuh itu yang lebih didengar oleh Allah. Karena rumusnya kan, au waladun solihun yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi urutan anak itu yang doakan tuh soleh dulu, baru ngadoa. Ada orang ngadoa teh lah soleh itu tukang, itu yang salah. Budak 10 nangis semuanya, tapi teu saroleh, tidak didengar. Tapi anak angkat cuma 1, dia soleh. Saya punya anak angkat yang luar biasa ya. Itu tahajud nggak putus. Sekarang jadi kepala sekolah di sudut Buah Batu, ada Bina Marga, itu anak aku saya, namanya Nendi. Itu nggak putus tahajud. Saya sering, Nen tolong doain ya, Bapak lagi ada masalah. Kalau minta doa sama dia tuh ada aja diijabahnya. Makanya bersyukurlah yang menyisihkan rezeki untuk anak asuh. Karena anak asuh itulah anak yang mengubah nasib kita di akhirat kelak lebih baik. Gitu Pak. Oke, masih ada waktu kira-kira 1 pertanyaan lagi tadi. Ya. Oh boleh, enggak? Silakan Bu. Ibu Haji, bentar ya. Oke. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya nama Tinju Artini dari Majelis Taklim yang sama di Bekasi, Kabupaten Bandung. Pak Ustadz, ada sedikit mungkin pertanyaan saya. Ini merupakan mungkin dilema ya antara ibu dan suami. Kadang kita punya rezeki ingin memberikan terhadap ibu, tetapi kadang terkendala izin suami. Karena katanya kalaupun jangankan memberikan makanan atau rezeki kepada ibu, keluar pun itu izin terhadap suami. Nah ini suatu dilema, bagaimana yang
mana yang harus didahulukan, mana yang harus pokok, yang harus kita kan di sini cari ridho ibu ya, ridho orang tua. Nah ini dilema Pak Ustadz, bagaimana cara yang terbaik supaya salah satu tidak menyakitkan dan tidak menjadi dosa. Nah sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya masalah klasik ya tadi, dari zaman itu ini akan terus berulang gitu tadi. Di zaman Firaun ngoraken. Bu Hajatin ya dan ibu yang lain gini. Begitu sudah nikah, kan ada ijab kabul situ ya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin bla bla bla. Khusus mazhab Syafi'i harus nyambung. Terima saya nikahnya. Di luar Imam Syafi'i tidak nyambung pun tidak apa-apa, yang penting satu meja. Nah saat itulah seorang suami dan seorang istri sudah punya amanah, dan nikah adalah perintah Allah. Siapa yang mengecewakan pasangannya berarti mengecewakan Allah. Hanya rata-rata itu bangkrut kalau orang yang mentelantarkan istrinya, mentelantarkan anaknya gitu ya. Nah yang kedua, saat itulah kita diatur untuk al-asriyah, memanage waktu dengan baik. Kapan selaku anak yang baik yang harus hormat barang kintun ke ibu, ada waktu khusus. Nah, kapan kita selaku istri yang baik yang harus hormat sama suami, ada waktu khusus. Jadi intinya cuma satu Bu, komunikasi. Saya waktu itu apa ya, istri saya manggil saya, Pak cina itu ada uang, sok saya nak kumaha, rencana ibu kumaha sebenarnya. Saya manggil ibu ya karena menghormati air susu ibu ya, jadi ibu. Kalau Umi kan asu ya, nggak enak ya. Bunda asbun, komo ma asma ya kegenaan itu ya. Rencana Mama cina orang nggak berangkatkan haji si emak, itu ibu saya. Saya nggak jawab, cuma nangis aja. Karena kalau saya ngomong mungkin subjektif ya. Kalau ibu yang ingin begitu, bagus. Jadi penting komunikasi Bu. Intinya komunikasi. Makanya ada beberapa waktu yang penting ya. Konon kabarnya Nabi SAW itu kalau mau tidur itu satu, minta maaf sama istri. Ibu juga sama ya, kalau masih ada suami, minta maaf sama suami. Pilih kan terus nyentakan ibu-ibu ini sok wanian ininya. Refleks. Ngomong suami ke sekolah nih wanian. Kecil ibu Betty mah ngerti damang muanya. Nah jadi minta maaf, dan salah satunya itu Bu, ngobrol sebelum tidur itu. Kalau lihat penghuni surga itu namanya Ummu Salamah ya, itu sering baca ayat kursi sama-sama, ngobrol, minta maaf, apa mama punya rencana ini, makanya tidur bersama itu bukan hanya tidur lonte pelor namanya, nempel lor begitu ya. Jadi komunikasi dulu, apa rencana besok, gimana jemput anak, gimana belanja dan sebagainya, termasuk pemberian sama orang tua dan mertua. Karena bukan rumah tangga yang baik yang melupakan orang tua, bukan rumah tangga yang baik yang karena ayah ibunya lupa sama suami sama istri. Makanya kembali ke al-asriyah. Kalau dulu waktu kecil selesai belajar tuh baca surat al-asriyah. Nah, wal asri gitunya, beri salam gitu dulu itu. Kata Imam Syafi'i, bila kaum muslimin sering mengamalkan surat wal asri, dijamin dunia akhirat selamat. Yang keliru itu. Jadi bukan istri yang baik kalau orang tuanya sampai melupakan suami. Saya baca hadis doib ya, yang ada yang ibu bapaknya sakit sampai meninggal karena tidak izin suami, dia tidak nengok ayah ibunya. Itu doib banget tuh, doib banget itu. Oke. Orang tua susah ngurus anak ada dalam Quran, susah suami ngurus istri nggak ada dalam Quran. Itu harus logik. Islam itu agama yang logik ya. Makanya inung bapak gering tenempok gitu kan. Dan itu suami yang zalim. Cicing mamah mah taat sama suami, itu nggak bisa. Makanya punya istri bukan berarti punya pembantu yang baru. Kita di rumah tuh sama-sama Bu. Ini pekerjaan istri, suami bisa ya, suami. Saya sampai sekarang masih nyuci sendiri. Karena itu menghormati istri. Salah satunya begitu. Ulah seketik-etik istri, etik-etik istri. Karena ya mah deui, bapak keur gering, mamah tong ka mamana. Giliran istri gering, anger we tenis ya nama gitu. Itu apa? Pinter kodek ya namanya. Egois ya. Ya, begitu. Oke. Masih ada yang bertanya, Ibu? Kira-kira nggak ada ya? Ya, ada, Coba Ibu, silakan Bu. Ini mumpung ada masih satu lagi Bu, silakan Bu. Nggak apa-apa, bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Happy Sri Hanurawati di anggota PASI Kabupaten Bandung.
Ustadz bade tumaros upami sepuh orang tua tapi pun biang sampun bapak tos ngantunkeun teras sesuai sareng judul anu tadi kumaha kengingna rahmat ti Allah Subhanahu wa taala disagedengeun tiap waktu ngadoa. Ya. Ya, gitunya. Kamu? Iya, mangga. Ya, turun. Mangga. Ya. Ya gini. Waktu Nabi itu pelajaran berharga adalah linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan sebagian dari ayat-ayat kami. Lihat ringkasan hadis Bukhari Muslim 56 sampai 110 itu ada cerita itu. Rasul menyaksikan ada orang yang bahagia di alam kuburnya. Siapa dia? Kata Jibril. Dia bahagia di alam kuburnya karena anak-anaknya sering mendoakan tiap pada salat. Jadi rahmat Allah mengalir kepada anak yang sering mendoakan ayah ibunya tiap pada salat. Nah, berarti soleh di situ Bu ya. Karena kalau tidak soleh kan pada makan mungkin ya. Kedua, dia bahagia dalam kuburnya karena kebaikan ayah ibunya almarhum diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, seperti kalau bapaknya ibunya guru harus ada yang jadi guru di bawah itu. Karena melanjutkan. Makanya ada sindiran dalam Quran, wala takunu kallati nagadat kozlam min ba'di ku'a angkasan. Jangan seperti orang yang memintal benang setelah kuat pintalannya cerai-beraikan kembali. Nah, yang ketiga, penghuni kubur bahagia karena nasihat almarhumah dilaksanakan oleh ayah anak-anaknya. Saya suka sholat tuh bukan hanya kewajiban, karena ayah saya tuh keras sekali Bu ya. Di waktu dicepret gitu tuh. Di kampung saya ada Masjid Al-Ikhlas ya. Dipaksa ke masjid deh. Tapi saya ganti namanya Masjid Al-Paksa ya karena sekarang mau jadi ustad ya. Al-Paksa. Kemarin kita renovasi itu. Tapi setelah dewasa baru tahu, oh ini marah tuh marah sayang. Nah ujungnya kalau saya sholat saya bukan hanya kewajiban, saya ingin ayah saya tersenyum dalam kuburnya karena nasihatnya saya laksanakan. Ada kurang lebih 19 amal saleh yang menyebabkan orang tua tersenyum dalam kuburnya. Salah satu itu mendoakan. Itu rahmat Allah ngalir terus. Bahkan kalau kalangkung ngadoakeun, enggak mundina surat mah NB gitu nya, kita sholat ngadoakeun deh. Begitu. Iya. Oke, Ibu udah ya. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali ini waktunya memang terbatas. Lain, insya Allah Rabu depan kita bisa ketemu lagi. Tad kasih kesimpulan dan kasih doa Tad. Iya. Pemirsa Bandung TV, ibu-ibu di Pasundan Istri Kabupaten Bandung, hormati orang tua. Pasti Allah akan menghormati kita. Bikinlah Tuhan tersenyum dengan membahagikan orang tua kita. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah ya. Konon kabarnya ada siksaan luar biasa di akhirat kelak. Tiba-tiba yang nyiksa itu berhenti. Gimana yang berhenti? Akhirnya para malaikat nanya, kenapa kau berhenti menyiksa orang ini? Saya berhenti menyiksa orang ini karena anak-anaknya mendoakan di dunia. Jadi nasib orang tua akan lebih baik karena doa anak-anaknya. Yang kedua, kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, maka yang pas adalah Uwais Al-Qarni. Para sahabat lihat, nanya di mana Uwais Al-Qarni itu. Ternyata beliau ingin berjumpa dengan Nabi. Di perjalanan ada kabar ibunya sakit. Akhirnya balik lagi ke Yaman dan tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi ada seorang sahabat yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi tahu sahabat ini berbakti sama orang tuanya. Dia yang layak jadi Nabi. Marilah kita hormati orang tua, sayangi orang tua. Kalau sudah wafat, jarah ke makomnya, bikin almarhumah tersenyum dengan kebaikan kita. Demikian, mudah-mudahan rahmat Allah mengalir kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali Bun Pagi berakhir. Mudah-mudahan insya Allah Rabu depan kita bisa bertemu kembali. Untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Pasundan Istri Kabupaten Bandung, hatur nuhun telah mendatangi kami. Insya Allah Rabu depan kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.